Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Jamaah para pimpinan Majelis Ta'lim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pengajian rutin kita, kajian duha kita, yang insya Allah duduknya kita mendapatkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu para pimpinan Majelis Ta'lim yang insya Allah dimuliakan Allah, kita akan bahas terkait dengan masalah kesucian kita, masalah hadas kita. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kita sudah bahas berbagai macam yang terkait dengan urusan ibadah kita. Kita bahas hal-hal yang basic sekali. Akan tetapi lagi-lagi saya sampaikan kepada ibu-ibu jamaah sekalian bahwa basicnya kita sampaikan ini lebih pada ini tentang kehidupan kita sehari-hari. Satu, mungkin di antara kita ada yang lupa, di antara kita ada yang memang belum sempurna, tapi jika di antara kita sudah pada tidak ada yang lupa dan sempurna dalam ibadahnya, maka ilmu ini disampaikan kepada jamaah Majelis Ta'lim masing-masing. Apa itu diantaranya? Kita sempat lihat, namanya juga kan kita pengajian fikih ya. Fikih wanita yang urusannya adalah urusan kehidupan kita. Ketika kita bahas terkait hadas, maka ada yang disebut hadas besar, hadas kecil, yaitu wudu dan mandi. Kapan waktunya wudu dan kapan waktunya mandi? Karenanya kita lihat dulu terkait dengan bab wudu. Babul wudu, yaitu bab wudu. Ketika kita melaksanakan sholat, maka tidak boleh tidak kita harus melakukan wudu. Para pimpinan jamaah Majelis Ta'lim rahimakumullah, kebanyakan di antara kita kadang-kadang justru yang membuat kita celaka adalah hal yang sepele. Kita menganggap wudu itu gampang. Saya beberapa waktu suka jengkel ketika kita berada di masjid umum, masjid besar. Apa itu jengkelnya? Kalau misalkan berwudu sama anak-anak SMA, anak-anak kuliahan, bahkan kadang-kadang yang memang saya perhatikan gini, keren, rapi, jilbabnya besar, santri. Tapi ternyata pas berwudu bareng-bareng, wudu sama-sama, saya gregetan sekali lihatnya. Wudunya kenapa enggak sempurna? Apa itu diantaranya? Satu, kaki. Kaki itu boleh dikata, saya kepengen contohkan kaki gini nih. Kalau misalkan kita berwudu, yang wudunya pas kaki itu cuman di gitu. Terus gini, terus satu lagi 3 kali begitu. 3 kali gantian. Boleh begitu? Enggak boleh. Wudu ini memang harus dipraktekkan. Suka enggak lihat yang kayak begitu? Jangankan di kita ya, di Mekah juga ada yang ada begitu.
Atau kalau nggak gantian-gantian ya tetap satu-satu, tapi cuman dikucurkan aja kayak gitu. Nah, sementara sholat dan harus wudu itu merupakan mutlak perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan hal ini dalam Qur'annya surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bisa lihat surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nanti ini kita bahas satu-satu. Allah jelas-jelas perintahkan dalam surat Al-Maidah. Apa kata Allah? Hai orang yang beriman, jika kamu hendak mendirikan salat, idza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kamu. Berarti dibasuh, dicuci. Nanti secara detail akan kita bahas bagaimana cara membasuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kamu sampai sikut. Bagaimana cara basuhnya nanti kita bahas. Wamsahu biru'usikum. Dan ketika muka itu diperintahkannya basuh, tangan itu diperintahkannya basuh, maka wamsahu biru'usikum. Sapulah kepala kamu. Wa arjulakum, dan basuh kaki kamu. Ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Ini perintah mutlak Allah dalam surat Al-Maidah. Nanti kita bahas teknis penyapuhannya, teknis pembasuhannya seperti apa. Karena minimal ini kita lakukan 1 hari 1 malam 5 kali. Ibu-ibu pimpinan pengajian, ibu-ibu sudah mimpin tahlil, ibu-ibu sudah mimpin zikir, ibu-ibu sudah mimpin rawatib dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai ibu-ibu pimpinan pengajiannya yang kayak gini luput. Yang kayak gini masih teledor. Jangan sampai. Kenapa, Bu? Kita sama-sama tahu bahasa Arab salah bacanya itu salah arti. Jangankan salah baca total, salah huruf aja itu mengubah arti. Misalkan ha sama ha udah merubah arti. Itu. Jadi sa sama sya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beda enggak? Sin sama sy. Itu udah merubah arti. Ini harus hati-hati. Karena apa harus hati-hati? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyah. Tiap-tiap kita, ibu-ibu semuanya di sini, apalagi ibu-ibu pimpinan majelis taklim, itu akan diminta pertanggungjawabannya terhadap siapa saja yang kita pimpin, siapa saja yang kita ajarkan. Jadi di pengajian kita, di majelis taklim kita, minimal kita kan jadi pimpinan majelis taklim. Maka ketika kita menjadi pimpinan majelis taklim, inilah yang selalu saya wanti-wanti. Saya diminta ngaji kesana kemari, waktunya enggak cukup. Tetapi dengan mengumpulkan pimpinan-pimpinan majelis taklim kan ilmunya jadi kepake semua. Jadi bisa ditransfer ke jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu salatil abdi bi ghairi wudu'in. Tidak akan diterima salat seorang hamba dengan tidak pakai wudu. Saya mau salat
tapi nggak pakai wudu, itu nggak diterima. Mardudatun latuk balu, itu la yaqbalullah salatal abd bighairi wudu'in. Tidak diterima salat seorang hamba, kata Rasulullah, dengan tidak pakai wudu. Kemudian juga ijma ulama pun mengatakan bahwa wudu ini merupakan suatu kewajiban sejak zaman Rasulullah sampai akhir zaman. Menjadi penting wudu ini karena wudu ini pakaian dan kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu pimpinan Majelis Ta'lim rahimakumullah, terkait wudu ini, ada tidak sih keistimewaan atau keutamaan wudu? Kita lihat keutamaan wudu. Keutamaan wudu itu adalah bahwa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu waktu Rasulullah sedang bersama para sahabat, maka Rasul menyampaikan kepada para sahabat itu, kata Rasulullah, ala adullukum ala yamhullahi bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku informasikan? Aku sampaikan berita kepada kalian, mau enggak? Yang berita ini menghapuskan dosa-dosa kalian dan sekaligus mengangkat derajat kalian. Itu kata Rasulullah. Kalau kayak kita, mau enggak saya kasih tahu apa? Kalau ini saya kasih tahu, ini akan menghapuskan dosa-dosa kamu dan akan mengangkat derajat. Kalau mereka para sahabat itu menjawab, bala ya Rasulullah. Baik, aku mau ya Rasulullah. Aku mau informasi yang kau sampaikan itu, aku mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, isbaghul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dari sifat-sifat yang makruh. Sifat-sifat makruh itu ditinggalkan. Nanti kita lihat ada apa aja sifat-sifat makruh. Wa kasratul khuta ilal masajid. Dan banyak melangkahkan kakinya menuju masjid. Jadi menuju masjid itu ternyata menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat. Luar biasa gampang. Bu, kalau kita ngitung-ngitung amal ibadah kita, ngitung-ngitung sholat kita, ngitung-ngitung puasa kita, pengen dapat surganya Allah. Kita pengen, karena saya sholat, karena saya puasa rajin, ibadahnya rajin, qiyamul lailnya rajin, sholatnya rajin, pengen dapat pahala surganya Allah. Pantas enggak? Pantas enggak? Enggak pantas. Kenapa enggak pantas? Karena belum tentu sholat kita Wong lagi sholat pikirannya kemana-mana. Iya coba deh ibu. Sholat ruku, bangun lagi, sujud, bangun lagi, ruku, bangun lagi. Tapi pikirannya sambil ngelayap. Udah pikirannya sambil ngelayap, sholat zuhur dia pikir. Udah 7 rakaat ataupun 5 rakaat. Ini gue sholat udah berapa rakaat ya? Iya kan? Kenapa? Banyak pikiran. Makanya kan kalau kita mau sholat dianjurkan untuk baca Qul a'udzu birabbin nas. Tujuannya apa? Dihindarkan dari segala macam waswisu fi sudurinas. Ya, waswas. Alladzi yuwaswisu fi. Ibu coba lagi sholat. Terus ibu simpen makanan di meja makan. Ibu sholatnya deket meja makan. Ataupun di kamar ibu baru pulang dari pasar. Terus simpen pesanan anak kita, disimpennya di meja tempat dekat kamar kita, di meja kamar kita, dekat tempat sholat kita. Terus anak datang, kita lagi sholat, dia panggilin, "Mah, titipan aku mana?" Buyar itu bu sholatnya. Iya buyar itu sholatnya. Sholat udah 3 rakaat,
Ya itu bocah. Langsung tuh otak kita hilang semuanya. Udah berapa rakaat ini sholat kita gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba kalau kita hitung-hitung. Pantes apa pantes kita dapat surganya Allah luasnya seluas langit dan bumi. Gitu Bu. Pokoknya kalau kita sholat itu otak kita ingat sesuatu sedikit banget pun itu sholat kita lupa. Makanya kan diperintahkan untuk khusyuk. Kan kita udah bahas ada beberapa doa iftitah ya. Doa iftitah ada beberapa. Ada yang diantaranya pakai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu tujuannya adalah kita supaya khusyuk connect sama Allah. Inna sholati sesungguhnya sholatku. Wa nusuki ibadah. Wa mahyai hidup. Wa mamat meninggal aku ataupun matiku lillahi rabbil. Itu kita diperintahkan untuk khusyuk. Untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana pantas kita sholatnya tidak khusyuk mengharapkan surga yang luasnya arduhas samawati wal seluas langit dan bumi. Nah, kalau kita tidak pantas, kemudian bagaimana cara pantasnya? Pantasnya adalah kita masuk surga karena hanya rahmat Allah. Kalau tidak karena kasih sayang Allah, tidak bisa kita membeli surga dengan harga yang sangat murah. Gitu. Jadi langkah-langkah ke masjid itu ternyata menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Wantizaru sholat ba'da sholat. Dan menunggu waktu sholat antara sholat. Jadi menunggu waktu sholat setelah datangnya sholat. Jadi gimana sih? Kita masih punya wudhu. Duduk di masjid. Wirid di masjid. Sholat maghrib. Nungguin waktu isya. Nungguin waktu isya itu adalah dihapuskan dosa kita. Diangkat derajat kita. Terus kalau perempuan kan jarang di masjid. Bagaimana? Perempuan di rumah. Sholat maghrib. Wirid. Yang biasa wirid. Baca Quran. Tungguin sampai waktu isya datang. Maka nilainya sama. Bahwa itu pada likumur ribat. Itu merupakan sebagai ikatan. Nungguinnya di atas sajadah sambil baca Quran. Wirid. Ada begitu. Pimpinan majelis taklim harus wajib. Kan minimal itu yang bisa kita jalankan. Ya, gitu. Itu. Jadi menunggu sholat dari sholat sesudahnya adalah penghapus dosa dan meningkatkan naikkan derajat. Nah kemudian juga terkait dengan wudhu ini. Pada satu waktu Rasulullah SAW bercerita. Apa ini Bu? Nih bercerita. Satu waktu Rasul berjalan bersama sahabat melewati makom, area makom, area perkuburan. Dilewati oleh Rasulullah. Udah dilewati, Rasulullah mengucapkan salam. Apa kata Rasulullah SAW mengucapkan salamnya? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum an qaribin lahikun. Ketika melewati makom, kita juga Bu kalau lewati makom, kita baca melewati makom serem. Serem siang-siang makomnya ada di tengah kota, di samping jalan raya. Serem. Lewatin makom, maka kita kalau kita melewati makom,
minimal assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salafu wa nahnu lakumut taba' wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ngedengar itu yang di makom? Ngedengar. Kita ngucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamat dan kesejahteraan pada engkau wahai penduduk kubur. Antum lana salafu. Kamu semuanya telah meninggalkan kami. Wa nahnu lakumut taba'. Kami akan menyusul ngikutin kamu. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami pun dalam waktu yang tidak lama juga akan menyusul. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Bersama-sama kita nanti akan dengan mereka. Itu sebagai seorang mukmin. Maka Rasulullah melewati kubur bersama para sahabat. Rasul mengucapkan kalimat itu. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Selamat penuh kesejahteraan bagi penduduk mukmin, makom orang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum an qaribin lahikun. Dan sesungguhnya kami dalam waktu dekat ataupun tidak lama lagi kami pun akan menyusul, itu kata Rasulullah. Nah, Rasul setelah ngucapin salam kayak begitu, Rasul melanjutkan ceritanya. Bukan ceritanya, ungkapannya. Apa kata Rasulullah? Aku juga ingin sekali, kangen sekali bertemu dengan saudara-saudaraku nanti. Saudara-saudara bertemu di dalam kubur. Rasulullah ketika udah mengucapkan kalimat Assalamualaikum ila akhir, maka Rasulullah melanjutkan kalimatnya, apa katanya? Sesungguhnya aku sudah kangen sekali ingin berjumpa kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang engkau maksud saudara-saudara itu siapa? Apakah kami ini semuanya bukan para saudara-saudara? Kata para sahabat. Apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Kurang lebih begitu. Lalu Rasulullah menjawab. Apa kata Rasulullah? Engkau wahai sahabat adalah para sahabatku. Tetapi yang aku sebut saudara-saudaraku itu adalah umatku di masa yang akan datang nanti. Kemudian para sahabat bertanya lagi. Ya Rasulullah, bagaimana caranya engkau mengenali umatmu itu? Sementara penduduk begitu banyak. Di padang mahsyar orang begitu banyak. Bagaimana cara engkau mengenali umat-umatmu itu wahai Rasulullah, kata para sahabat. Rasulullah menjawab, tapi jawabannya berbalik